Ada uluk jalan malam-malam. Halo Sobat Luk-Luk, kembali lagi ke channel Lihat Film. Halo Sobat Luk-Luk, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Pada video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Story of Ricky yang dirilis pada tahun 1991, di mana film ini diangkat dari komik asli Jepang dan adaptasi anime, dengan beberapa modifikasi kecil pada adegan-adegan tertentu. Film ini pun menceritakan tentang kekejaman yang ada di dalam penjara dan dapat ditaklukkan oleh satu orang yang bernama Ricky. Tanpa banyak talking, langsung saja kita lihat alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa tahanan yang baru saja masuk penjara karena ulahnya masing-masing. Ketika satu persatu tahanan itu diperiksa seluruh anggota tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam penjara, ada satu tahanan yang bernama Ricky terdeteksi membawa senjata. Namun itu hanya peluru yang bersarang di dalam tubuhnya sejak lama. Film pun memperlihatkan kekejaman di sektor utara, di mana ada seorang bapak-bapak yang tidak lain tidak bukan adalah suami dari seorang ibu-ibu sedang menggosok gigi. Kemudian dia langsung dihajar oleh penguasa sektor itu dan langsung mukanya dihajar pakai serutan es timun. Ketika si jagoan hendak pergi, ada Ricky yang sengaja menggait kaki si jagoan tersebut sehingga jagoan itu tersandung dan mukanya tertancap besi. Dan ternyata jagoan itu meminta bantuan kepada Zoro, yaitu napi yang sangat besar dan kuat di sektor itu untuk membunuh Ricky. Scene pun berpindah kepada bapak-bapak yang tadi diserut mukanya. Dia pun diberitahu bahwa masa percobaan bebasnya ditolak hanya karena ia pakai sepatunya kebalik. Karena depresi, akhirnya bapak-bapak tadi ia gantung diri. Ricky yang mendengar kabar itu sontak sangat geram dengan ketidakadilan yang ada di penjara itu. Kemudian scene berpindah di pagi hari, di mana para napi sedang mandi, dan ketika giliran Ricky yang mandi, ternyata sudah ada Zoro di belakangnya untuk membunuh Ricky. Kemudian Ricky dipukul hingga terpental ke tembok Cina. Ricky yang memang sudah disetting oleh sutradara untuk menang, mengeluarkan pukulan mautnya kepada Zoro sampai keluar semua jeroannya si Zoro. Kemudian si jagoan tadi pun tak luput dari serangan Ricky yang akhirnya mereka berdua mati syahid. Dan ketika kembali ke dalam selnya, Ricky pun merasa kesakitan akibat amarahnya tadi. Kemudian Ricky dapat mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula. Scene pun berpindah pada saat awal Ricky mempunyai bela diri seperti itu. Terlihat ada seseorang yang sedang ziarah kubur di depan makam bapaknya Ricky, yang ternyata itu adalah pamannya Ricky. Dan ternyata Ricky sudah mempunyai kekuatan super itu sejak kecil. Namun ia masih belum bisa menggunakan kekuatan super tersebut. Akhirnya Ricky pun memperdalam kekuatan supernya itu yang dibimbing langsung oleh pamannya untuk membela kaum-kaum yang lemah. Scene berpindah kepada Ricky yang dipanggil oleh asisten sipir untuk dibacakan kasusnya di hadapan asisten sipir. Dan Ricky ditanyakan oleh asisten sipir tersebut terkait kasusnya dan mengapa ada peluru di dalam tubuhnya. Namun Ricky pun tidak mau menjawabnya. Sampai akhirnya Ricky diancam jika ia tetap tidak mau memberikan informasi tersebut kepada asisten sipir, maka asisten sipir tersebut akan meneror pacar Ricky yang cantik itu. Ricky pun geram dan langsung meludahi kepala sipir tersebut. Di malam harinya, Ricky memandangi foto tersebut sambil mengingat masa-masa indah bersama pacarnya. Kemudian, ia memainkan suling sakti miliknya. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang napi botak yang tukang ngadu ingin dibantai oleh napi-napi lain karena si botak tolol ini selalu mengadukan apapun kepada asisten sipir. Ketika ingin ditebas, si botak terselamatkan dengan datangnya jagoan di sektor utara. Kemudian, malah napi yang mau nebas si botak tadi tertebas palanya oleh jagoan sektor utara itu. Dan diseret oleh asisten sipir. Kemudian mayat tersebut dipasung di lapangan penjara dan terlihat Oscar, si jagoan sektor utara, sudah menunggu Ricky untuk membunuh Ricky. Kemudian pertarungan pun tak terhindarkan antara Oscar dan juga Ricky dan menjadi tontonan para napi. Namun si Oscar curang dengan menyemprotkan bubuk Nestle ke mata Ricky sehingga Ricky tidak bisa melihat. Dan Ricky menemukan lubang air yang tertutup dan ia bisa memulihkan penglihatannya kembali. Oscar pun menusuk dirinya sendiri untuk mengelabuhi Ricky. Namun karena sudah settingan sutradara, akhirnya si Oscar tewas juga di tangan Ricky dengan pukulan maut di kepalanya.
Setelah Ricky menang, kemudian para napi ingin menyerang asisten sipir. Dan ketika ingin diserang, para napi dihadang oleh keempat penguasa sektor. Ada Logan, si penguasa sektor barat, ada Tarzan, si penguasa sektor timur, dan ada Dragon, si penguasa sektor selatan. Kemudian Ricky ditawari untuk menjadi penguasa di sektor utara, namun ia menolaknya. Scene berpindah kepada seorang napi yang sedang meniup daun. Kemudian napi tersebut ditemani Ricky dan diajari cara meniup daun tersebut agar menghasilkan bunyi yang indah. Namun ternyata napi tersebut telah dipotong lidahnya sehingga tidak bisa meniup daun tadi. Karena tidak tega melihatnya, akhirnya Ricky pun memberikan suling saktinya kepada napi tersebut sehingga membuat napi tersebut kegirang. Kemudian napi itu memberitahu kepada Ricky ladang daun opium tersebut. Sedikit penjelasan bahwa daun opium tersebut disalahgunakan menjadi narkoba oleh para napi dan juga kepala sipir di situ. Dan hal itu pun diketahui oleh si Logan, si penguasa sektor barat. Kemudian Logan memanggil napi tersebut untuk membunuh Ricky. Namun napi tersebut tidak mau dan akhirnya napi tersebut harus meregang nyawanya di tangan si Logan. Ricky yang melihat mayat napi tersebut sudah dikuliti oleh si Logan sangatlah marah dan teramat kesal oleh perlakuan Logan yang semena-mena saja membunuh orang. Kemudian Ricky membakar ladang opium tersebut untuk membalaskan dendamnya atas kematian napi tersebut dan hal itu diketahui oleh Logan. Kemudian Logan dan Ricky pun bertarung dan menjadi tontonan para napi. Logan mengeluarkan jurusnya untuk memukul syaraf-syaraf Ricky agar Ricky tidak bisa bergerak dan bisa mati dalam beberapa saat. Tadi duga-duga ternyata Ricky dapat mengendalikan syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuhnya sehingga ia dapat mengembalikan kondisi tubuhnya. Namun Logan mendapat bantuan dari Dragon di tengah pertarungan. Datanglah juga Tarzan yang mengambil alih pertarungan itu. Kemudian bunyilah alarm kosong yang menandakan semua napi harus kembali ke selnya masing-masing atau akan tertembak oleh senjata yang secara otomatis akan menembak ke segala arah. Dan Ricky pun dibawa ke dalam sel oleh si Tarzan. Dan ketika ingin bertarung, tiba-tiba sel itu ingin dikubur dengan semen. Namun Ricky yang kuat itu dapat menghancurkan pintu sel. Dan kemudian sambil menggendong Tarzan, Ricky ingin menghadap ke asisten sipir. Namun tubuhnya sudah berlumuran semen yang sudah mengering sehingga mereka tidak dapat bergerak lagi. Keesokan harinya datanglah si kepala sipir yang kejam itu bersama anaknya yang nolep. Namun karena anaknya itu tersandung saat melintas di atas karpet merah itu, sang sipir memerintahkan asistennya untuk memanggil orang yang menggelar karpet merah tersebut. Dan kemudian ngilu anjing liatnya. Scene pun berpindah kepada asisten sipir yang sedang memberitahu apa saja yang terjadi kepada kepala sipir selama ia pergi liburan, termasuk terbakarnya ladang opium. Ketika mengetahui hal itu, kepala sipir pun langsung kambuh penyakit jantungnya dan masih bisa tertolong oleh asistennya. Kemudian kepala sipir tersebut menemui Ricky yang tubuhnya masih berlumuran semen. Dan ketika melihat kepala sipir, Ricky pun dapat menghancurkan semen yang menempel di tubuhnya itu. Kemudian keluarlah Tarzan dari samping untuk membantai Ricky. Dan ketika ingin menghancurkan kepala Ricky, sontak ia pun berontak dalam sempak dan langsung menghajar si Tarzan tanpa ampun. Ternyata di atas sel itu sudah ada besi yang akan menimpa Ricky. Namun ketika besi itu diturunkan, Tarzan pun turut membantu Ricky untuk menahan besi itu karena ia baru sadar bahwa dirinya hanya diperalat oleh kepala sipir tersebut. Dan Ricky pun berhasil keluar dari jebakan itu. Namun Tarzan tak terselamatkan dan tewas. Sementara Ricky terperosok dalam lubang yang sudah disiapkan. Keesokan harinya, Ricky dikubur di tengah lapang untuk kemudian dikubur hidup-hidup selama 1 minggu sambil dipertontonkan oleh para napi. Ketika sedang dalam keadaan terkubur, kita dibawa ke cerita awal di mana Ricky teringat masa lalunya. Yah, bocah apa Lazada? Sorry ya, tadi ada sedikit trouble. Lanjut. Di mana Ricky yang teringat masa lalunya yang dimana pacarnya itu melihat beberapa anak muda yang sedang menyuntikkan dirinya dengan cairan opium. Dan kemudian karena parno, ia pun bunuh diri. Ricky yang mengetahui hal itu sontak marah dan membalaskan dendam untuk pacarnya itu. Dan itulah yang menyebabkan Ricky masuk ke dalam penjara. Dan beberapa peluru itu yang bersarang di dalam tubuh Ricky.
Scene pun berpindah di mana Ricky yang sudah terkubur selama 7 hari dan ternyata masih hidup, namun dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Ricky pun disiksa kembali oleh kepala sipir dengan dipenuhi besi, kemudian dihajar oleh si Logan dan juga Dragon, sampai Ricky mau menjawab semua pertanyaan dari kepala sipir tersebut. Namun Ricky menolaknya dan malah Ricky menyembur kepala sipir tersebut. Scene berpindah di mana Ricky yang sedang diasingkan, kemudian ia diberikan makan oleh napi lain secara diam-diam. Namun hal itu diketahui oleh si botak lemes yang kemudian hal itu diadukan kepada asisten sipir. Dan napi tersebut pun langsung disiksa oleh asisten sipir yang kemudian mayatnya dibawa ke dalam selnya Ricky. Dan ketika dibuka selnya, Ricky pun tidak ada dan ternyata ia ngumpet di atap sel. Kemudian asisten sipir itu dikeroyok oleh para napi karena sudah geram dengannya. Dan pertarungan antara napi dan sipir pun tak terhindarkan. Scene berpindah di ruangan masak di mana ada seorang sipir yang melaporkan stok makanan kepada kepala sipir. Pada saat itu ada seorang napi yang bekerja di dapur, namun ia menjelekan kepala sipir yang ternyata kepala sipir itu ada di belakang napi tersebut. Sontak napi tersebut langsung disiksa. Dan datanglah Ricky yang membawa asisten sipir yang sudah lemah tersebut ke hadapan kepala sipir. Namun asisten sipir tersebut ditembak oleh bosnya sendiri karena dianggap tidak berguna. Kemudian datanglah Logan dan juga Dragon untuk membantai Ricky. Ricky pun sempat hampir kalah dalam pertarungan. Namun lagi-lagi ini sudah settingan sutradara. Maka Ricky dapat mengalahkan Logan. Dan kemudian Ricky melawan kepala sipir tersebut yang ternyata berubah menjadi siluman kacang kedelai. Namun ternyata kepala sipir tersebut satu guru dengan Ricky dan Ricky kesulitan untuk menghadapi kepala sipir hingga akhirnya ia teringat pesan dari gurunya bahwa ketika lawannya lebih kuat maka ia harus menggunakan akalnya untuk mengalahkan musuhnya. Dan di luar penjara terlihat para sipir yang sedang baku pukul dengan para napi. Kemudian datanglah Ricky dengan membawa kepala monster itu. Dan kemudian film ditutup dengan Ricky yang meninju tembok penjara hingga hancur dan membebaskan mereka semua. Ricky pun melanjutkan karirnya sebagai karyawan Bank Danamon dan film pun tamat.